Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Topik saya kali ini, mengapa anak muda yang cenderung bodoh di kelas bisa sukses di masa depannya. Check it out. Ya sahabat Yes, sebelum sharing saya mulai hari ini, Anda bisa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Sahabat Yes, kira-kira Anda punya teman nggak sih yang waktu sekolah atau kuliah itu yang tergolong atau tercap bodoh, ya tanda kutip, tapi akhirnya di masa depannya bisa sukses dan luar biasa. Tapi sebaliknya ada teman kita yang pintar, yang IPK-nya tinggi di kuliah, pintar di sekolah, tapi hari ini masa depannya atau kehidupannya biasa-biasa aja atau cenderung kurang berhasil. Mengapa saya bilang bodoh tanda kutip? Ya, karena saya nggak setuju dengan perkataan bodoh. Karena manusia tidak ada yang diciptakan sebagai manusia yang bodoh. Manusia diciptakan oleh manusia yang cerdas dan manusia yang pandai. Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kata-kata bodoh ini karena keluar dari kalimat atau dari mungkin seorang guru kita, ya kan, yang kita nggak bisa nerima pelajaran nih, ya makanya kita dicap bodoh, ya kan. Lalu mungkin orang tua kita nggak nurut sama orang tua kita, lalu kita dicap anak yang bodoh, ya kan. Dan akhirnya ini jadi konotasi yang negatif untuk kehidupan kita. Padahal banyak penemu seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu, lalu James Watt, penemu mesin uap, dan Alexander Graham Bell, penemu telepon, dan Albert Einstein, mereka semuanya dicap bodoh oleh guru-gurunya. Ya, mereka tergolong orang-orang yang tanda kutip bodoh di sekolah atau di bangku sekolah. Gurunya dari Albert Einstein, gurunya dari James Watt, ya kan, gurunya Alexander Graham Bell. Mereka ini kan orang-orang pintar, ya, dicap pintar. Tetapi hari ini malah tidak menemukan apa-apa. Sedangkan mereka tadi yang dicap bodoh itu bisa menjadi seorang penemu. Inilah 3 alasan kenapa orang yang tergolong bodoh, tanda kutip tadi, itu malah bisa sukses di masa depannya. Yang pertama, yaitu karena anak muda yang bodoh tadi tidak punya pilihan. Anak muda yang IPK-nya tinggi, sekolahnya pintar, ya kan. Mereka ada perusahaan yang buka lamaran nih. Akhirnya mereka melamar di sana, akhirnya diterima karena mereka IPK-nya tinggi dan sekolahnya pandai. Sedangkan anak muda yang IPK-nya rendah, yang biasa-biasa aja sekolahnya, ya mau melamar di kerjaan tersebut, perusahaan tersebut nggak diterima karena tidak memenuhi syaratnya tadi. Akhirnya mereka berpikir kreatif bagaimana mereka bisa menghasilkan uang. Contohnya mereka hari ini nggak diterima perusahaan A, akhirnya mereka membuat usaha sendiri. Mereka mungkin berdagang buah, berjualan buah dari waktu muda. Akhirnya sampai di dewasanya mereka malah bisa bikin toko buah atau perusahaan penjual buah terbesar, bahkan bisa ekspor ke luar negeri. Itu luar biasa banget, dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, mengapa anak muda yang bodoh tadi bisa sukses, karena mereka tidak banyak berpikir. Maksudnya gini, karena mereka nggak tahu banyak, ya, mereka taunya hanya sedikit mungkin, makanya mereka hanya berpikir sedikit, berpikir yang bisa dilakukan sekarang juga apa aja. Contohnya gini, kalau anak muda yang pintar, ya yang luar biasa, cerdas, mereka ditawari sebuah bisnis, ya kan. Akhirnya mereka lihat pertimbangannya A, pertimbangan B, pertimbangan C, banyak pertimbangan. Akhirnya nggak mulai-mulai, ya kan, nggak berani mulai karena banyak pertimbangan, karena tahunya banyak. Sedangkan anak muda yang tergolong bodoh tadi, mereka nggak banyak berpikir karena pengetahuan mereka mungkin nggak cukup luas. Mereka berpikir, ya sudah, yang penting lakukan aja, coba dulu. Kalau gagal ya nggak apa-apa, yang penting coba dulu. Dan sedangkan ketika mereka mencoba, ketika mereka melakukan lebih cepat, akhirnya lebih berhasil dibanding yang kebanyakan mikir, yang kebanyakan pertimbangan. Alasan yang ketiga, kenapa anak muda yang tanda kutip bodoh tadi bisa sukses, yaitu karena mereka tidak gengsi. Banyak anak muda yang sekolahnya tinggi, yang mungkin IPK-nya tinggi, yang pintar di sekolah, terjebak di gengsi ini. Ya mereka berpikir, wah saya ini kuliahnya dokter, ya kan, atau mungkin saya IPK-nya tinggi, saya ini sekolahnya pintar, harusnya kerjanya yang keren gitu kan. Lalu akhirnya
mau jualan sesuatu malu, ya mau jualan buah contohnya ke teman-temannya, malu ditolak sama teman-temannya, atau mungkin dia mau mulai jualan apa gitu ya, akhirnya teman-temannya melihat dia kuliah tinggi tapi kok jualan ya kan, kenapa nggak ngambil pekerjaan yang lebih baik, akhirnya mereka kalah dengan gengsi mereka. Ya, sedangkan tadi yang tanda kutip bodoh tadi, dia nggak punya gengsi, udah muka seperti tembok ya kan, dan akhirnya mereka mulai berani jualan ke teman-temannya, mereka nawarin ke teman-temannya, mereka tawarin ke orang tua dari teman-temannya juga mungkin, dan mereka tidak malu dan tidak punya gengsi lagi, dan mulai berani untuk berjualan dan memulai usaha dan bisa sukses di masa depannya. Oleh sebab itu, kesimpulan saya bukan berarti saya menyuruh sahabat di sini untuk jadi orang yang bodoh atau goblok, bukan. Atau mungkin Anda nggak usah kuliah, Anda tidak sarjana. Saya pribadi pun seorang sarjana. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kita harus punya mental-mental yang tadi. 3 alasan tadi, kenapa orang yang tadi bodoh itu bisa sukses. Kenapa orang yang sekolahnya nggak tinggi bisa berhasil. Ya, kalau Anda hari ini sarjana, Anda hari ini mungkin kuliah, Anda mungkin sekolah tinggi, IPK Anda tinggi juga, dan melakukan hal ini, saya juga acungi jempol kepada Anda. Anda orang yang luar biasa, ya kan? Tapi kalau hari ini Anda tanda kutip kalah dengan orang yang bodoh tadi, ya karena Anda nggak punya 3 kelebihan dibanding orang yang bodoh tadi, tanda kutip tadi ya. So, kalau Anda suka video ini, bagikan ke teman-teman Anda, bisa berikan komentar yang positif, dan jangan lupa klik like ya. Juga berikan masukan mau bikin video apa lagi di kolom komentar, dan selalu salam hebat luar biasa.